Selamat malam, berjumpa lagi di channel Majesty Production. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat saya, subscriber Majesty Production yang dari dulu sampai saat ini tetap mensupport channel ini, yang membuat saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video di hari-hari berikutnya. Nah, kali ini saya di sini tidak sendiri, saya bersama teman saya. Kita panggil saja langsung. Queen, silakan. Ya. Halo. Awas. Iya, batuk. Ya. Malam. Gimana kabar, Queen? Baik, sehat. Mungkin mau nyapa dulu, silakan. Halo para subscriber Majesty Production. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Gimana kabar? Baik, kakak baik. Sehat? Makin Syukur. malam aja nih. Iya, soalnya zaman-zaman sulit kayak gini, kasihan uang buat cukur tuh. Jadi mendingan gondrong ya. Mendingan gondrong. Cakep. Baiklah, sekarang kita di sini di sebuah tempat di daerah Tabanan. Tempat ini katanya angker menurut kepercayaan warga di sini. Orang sekitar. Orang di sekitar. Dan sekarang kita di sini akan melakukan eksperimen namanya. Kita akan mencoba mitos yang turun temurun di Indonesia ini. Katanya ada beberapa kegiatan yang bisa mendatangkan makhluk gaib atau hantu gitu. Jadi itulah gunanya saya mengajak teman saya ini, Queen. Mitos-mitos tuh salah satunya apa? Mitos itu banyak ya, ada beberapa seperti kayak jangan bakar jangan bakar terasi. Jangan bakar terasi. Terus berkaca tengah malam, Ya. bersisir tengah malam, Bersiul tengah malam ya. tengah malam. Terus Sama ada satu lagi memukul piring mangkok dengan sendok. sendok ya. Lagu Lingsirung itu termasuk nggak sih? Yang ini termasuk sih, cuman sebenarnya ya nanti kita coba deh kalau mau. Tapi kalau lagu Lingsirung itu udah terlalu mainstream nggak? Ya terlalu sih ya. Bahkan saking mainstreamnya, aku kalau tidur di rumah Pakai lagu itu. muterin lagu Lingsirung. Mantap kali orang ini. Mantap. Oke lah, maka dari itu saya mengajak teman saya ini untuk megangin terasi. Enggak, maksudnya terasi weh. maksudnya Jauh-jauh nih. apa? Kamu ntar cek dulu Oke. keadaan di sini kayak gimana. Terus setelah kita melakukan eksperimen, nah ntar kamu cek lagi. Oh, perbedaan. Ya, Baiklah. apakah benar mitos ini bisa mengundang kedatangan makhluk halus atau bagaimana? Apakah hanya mitos belaka? Hanya cerita dari turun temurun belaka. Ya, coba kalau gitu kita langsung aja. Boleh. Oh ya, sebelum kita mulai, kita mau ingetin nih buat teman-teman di rumah, lebih baik jangan Ya jangan dicoba dulu. di rumah apa yang kita lakukan saat ini, karena kan nggak tahu kan, mungkin kalau di sini nggak ada efeknya, siapa tahu Di sana. di tempat kalian ada efeknya gitu. Mungkin lebih baik jangan coba di rumah pada tengah malam, apalagi kalian sendirian gitu loh. Biar kami aja yang coba sekarang sini, kalian cukup nonton. Yap. Ya. Dan subscribe. Dan Komen. subscribe, benar. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke eksperimen. Ya, sekarang kita langsung saja ke eksperimen kita yang pertama, yaitu Bakar. membakar terasi. Aku yang pegang terasinya, kamu yang ini. Bakarnya. Yang bakar. Oke. Saat ini. Kamu cek dulu. Ya, saat ini eksistensi belum ada apa-apa, belum ada sosok banyak yang terlihat. Cuman tadi ada beberapa anak kecil yang lari-lari aja Di tempat dekat ini. kita. Cuman untuk yang sosok yang ekstrim itu belum. Penjaga atau penghuni murni di sini belum ada. Belum ada yang Belum muncul. ada. Ya. Ya, berarti ada sosok beberapa anak kecil aja baru. Baru dua anak kecil. Oke, berarti sekarang kita coba. Setelah ini kita akan lihat reaksi mereka seperti apa. Oke, kita lihat. Ini dibakarnya sampai gimana? Sampai ada baunya gitu. Nggak dibakar, itu nggak bau. Tangga. Tangga mana? Wih, langsung berujat. Iya. Fokus cu. Ntar ada image nggak tahu lagi. Ya, ini terasinya kita bakar. Udah mulai muncul aroma-aroma yang
agak sedap. Sambal. Dan tanganmu panas kan? Biar seluruh ruangan. Iya benar Pak. Nah sekarang gimana? Sampai saat sejauh ini Belum gimana? ada. Belum ada. Belum. Berarti apakah membakar terasi ini bisa dikatakan gagal untuk mengundang makhluk halus? Sejauh yang kita jalan ini ya belum berhasil. Coba lagi sekali. Sekali ya. Siapa tahu aromanya ini belum kecium. Pokoknya lagi pada bilang. Benar. Apakah Queen udah bisa merasakan? Ada satu cewek di sana. Situ. Kayak datang dari Jauh? Iya dia nggak jauh dekat sini. Di dekat kita di ruangan ini? Di belakang tembok dikit. Dia tadi ngintip gitu. Situ. Berarti kemunculannya itu apakah karena mencium aroma ini? Dia pengen tahu ya. Sini ada apa? Oh iya, saya tadi udah sempet searching artikel mengenai mitos-mitos ini. Kita baca dulu ya, tadi lupa bacanya. Membakar terasi adalah kegiatan yang bisa mendatangkan makhluk halus di sekitar Anda. Meski dirasa kurang masuk akal, rupanya orang Jawa kuno mempercayai hal tersebut. Menurut mereka, bau terasi adalah aroma yang digemari oleh hantu. Terlebih jika Anda membakarnya di malam hari di sebuah ruangan gelap yang sepi. Nah, ini gelap, sepi, pas kan? Coba lagi sekali. Ya. Gimana? Bentar. Boleh ke sini? Boleh. Tapi aku tunggu sini ya. Kameranya nggak ada orang ya. Ada di sini 3. Di ruang sebelah. 3. Cuman dia nggak mau ke depan. Sosoknya, kalau boleh tahu sosoknya seperti Ini tinggi besar, hitam, hitam. besar sama kayak ada arwah ya bukan arwah kayak korban kecelakaan dia mukanya. Oh, arwah-arwah dari manusia Ya. yang pernah jadi korban kecelakaan itu. Tapi dia di sebelah cuman Diem aja. diam aja. Tapi tadi pas aku cek nggak ada 3, 4 sama si Mbak di situ sama anak-anak. Mbak itu masih situ, tapi udah makin dekat di sini. berarti bisa dikatakan ampuh ya, bisa dikatakan memang mampu mengundang makhluk halus ya. Karena secara alam sananya baunya kan berbeda. Amis, gitu, Amis. kayak bau darah. Makanya Oh mungkin karena bau aromanya itu membuat dia terpancing ke sini gitu. Ya udah, berarti membakar keras ini bisa kita katakan ampuh. Checklist. Yuk, sekarang kita ke kegiatan yang kedua, yaitu apa? Bersiul. Ya, sekarang kita langsung ke kegiatan yang kedua, yaitu bersiul. Nah, aku baca dulu artikelnya. Siap. Bersiul di malam hari. Kegiatan ini mungkin sudah tak asing lagi didengar. Bersiul pada malam hari di beberapa tempat yang dianggap angker atau sarang hantu ternyata bisa mendatangkan mereka. Tak hanya mendatangkan, bersiul juga dianggap dapat mengganggu ketenangan para hantu. Untuk itu berhati-hatilah bagi Anda yang suka bersiul di malam hari. Nah, tuh hati-hati kalian yang suka bersiul di malam hari. Maka dari itu sekarang kita akan langsung coba eksperimen praktekkan. Ya. Oh, bisa bersiul? Bisa dong. Terus coba. Kamu? Enggak. Ya, langsung ya. Jangan geter. Siapa yang geter, Cuk? Siulnya enggak nyaring. Nah. Tiba-tiba ulah kobra.
Di pohon itu ada kayak sosok merangkak. Merangkaknya di pohon. Oh, Tuh kalau wujudnya lebih spesifik tuh kayak gimana? warna tubuhnya bersama kayak pohonnya ini, matanya merah, ileran gitu dia. Ileran. Lagi ngeliatin kita nih, yang aku sorot lampu ini itu matanya. Jangan-jangan beliau ileran karena nyium aroma terasi Masih tadi pengen gitu ya kan? dikira merujak gitu. Lokasi lo. Nah, sorry. Canda bang. Ada dia Di sana? Ya gitu. Ada berapa sosok? Satu-satu. Satu. Oke, kita coba lagi. Nah, di atas sini ada anak kecil 3, 1, 2, 3. Ngapain bocah main di atas Main gede? di atas sini, dekat pohon sini. Ada 3. Wujudnya tuh kayak Anak-anak bubur, itu biasa ada pakai pakai rambut. ada rambutnya. Sepantaran yang sebelah sini 4 tahun, sebelah sini 8, sebelah sini 3. Jadi 3 serangkai mereka. Suka main bareng. Iya. Itu mereka udah dari tadi di sana atau Baru tadi, Mas. baru mendekat berarti ya? Iya. Jadi, Coba lagi sekali ya, apakah akan ada penambahan jumlah sosoknya atau masih mereka aja? Gimana? si Mbak makin deket di sini. Mbak yang barusan? Iya, makin di sini. Jadi berarti sosok yang tadi itu masih tetap ya? Masih tetap ya. Yang di belakang? Iya, yang di belakang kalau dari aura sih udah nggak ada. Udah nggak ada? Pindah di depan. Sorry. Di belakang ini ada nih. Di sana, di ruangan itu? Iya nih. Ruangan sini. Wujudnya, sosoknya? Cewek deh, cewek. Cewek? Cewek. Tingginya segini. Lumayan tinggi ya? Iya. Berarti mereka ngeliatin kita gitu Lihat aja? aja, iya. Kayak ada apa mandi. Cuma Beral. pakai saja Mbak. Ya. Eksperimen Mbak. ya. Untuk mengedukasi masyarakat supaya jangan bersyukur Bahwa sama kalau mungkin mitos-mitos ini memang benar memang ada. benar. Mbak jangan marah-marah mbaknya ngamuk aja. Oh, dia marah? Marah dia. Karena kan tadi bilang mengganggu ketenangan. Oh iya, benar ya. Tuh. Oke, berarti Sabar. oh iya, mungkin Sabar, bisa sabar. kenalin dulu ini Ini namanya Kak Surti. Surti. Ya, sabar Kak. Dia Usianya? marah. Usianya dia nggak ada usia. Karena Oh. dia salah satu anak buahnya Bunda Kanjeng. Jadi nggak ada usia. Sabar. Dia marah. Eksperimen aja kok. Alam. Ya udah, berarti kegiatan bersiul di tengah malam ini berarti Checklist. checklist juga ya, Berhasil. berhasil. Ya, kalau gitu kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Kita di sini akan mencoba 3 aktivitas saja ya, biar nggak terlalu banyak. Mungkin Tweet ayam. punya mati. Guys, sampurna guys. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya, secara tiba-tiba pas kita lagi ngebahas sosok-sosok yang ada di sini, tiba-tiba lampu kami mati. Harus dicas ya. Padahal tadi sebelum kita berangkat ke sini baru tak cabut loh dari chargernya, masih dicas full bahkan tadi. Tapi baru kita pakai sebentar udah. Iya. Karena energinya kan lumayan kuat. Mungkin karena pengaruh itu Iya. ya. Energinya. Mereka kesini terus mereka terganggu akan adanya lampu itu mungkin ya. Dayanya. Berbenturan Ya, itu betul. mungkin. Jadi sekarang kami di sini dibantu oleh penerangannya dibantu oleh senter Mantap. alat kadarnya, daripada kontennya gagal ya setengah mending kita pakai alat Ada yang ya. ada aja. Ya. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan lanjut ke kegiatan kita yang terakhir. Kita akan coba Jualan bakso. 3 kegiatan. Yang pertama bakar terasi, yang kedua bersiul, sekarang yang ketiga memukul mangkok dengan sendok. Tapi karena sendok kita terlalu lemas, nggak ada kekuatannya, kita ganti pakai garpu.
karena garpu ini lumayan berat loh. Kita langsung ya coba ya. Iya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin lagi sekali kamu cek. Sosok di sini masih sama seperti Masih yang tadi masih tetap. Masih tetap tiga anak kecil di atas, si mbak yang di sini. Tapi sebenarnya di pohon udah nggak ada. Ada, yang di belakang juga nggak ada. Yang belakang nggak ada, terus cewek yang di depan sini tadi yang dekat lampu. Yang marah-marah? Itu masih ada. Masih marah-marah. Masih Sekarang kita coba ke kegiatan kita yang terakhir. Baca dulu ininya artikel. Oh iya, baca artikel dulu ya. Biar nggak berdasarkan kita nih. Iya benar. Sabar guys. Ini kita baca artikelnya, memukul piring kaca. Siapa sangka jika memukul piring kaca seperti menggunakan sendok merupakan pertanda pemanggilan hantu-hantu. Ritme yang seimbang dari terkecil hingga terbesar sangatlah disukai hantu. Nah, berani mencobanya? Nah, sekarang kita coba. Jadi ramai ya. Nah, gitu. Mereka katanya suka ritme suara terendah sampai tingginya itu yang disukai. Oke, kita coba. Nyanyi nggak? Nggak usah. Oke, jangan. Ntar rame itu. Iya. Nah, 3 kali itu ya. Oh, iya. Udah. Sepi Cok. Nggak ada. Ada. Mungkin kita coba sekali lagi ya. Aman. Posisi masih seperti yang tadi. Nggak ada penambahan. Nggak ada penambahan. Diam aja mereka. Coba lagi sekali. Aman. Nggak ada. Nggak ada. Berarti kegiatan ini bisa kita katakan gagal atau gimana? Mungkin sosok yang ada di sini kurang suka dengan ini, maksudnya Suaranya. tidak ada pengaruh. Tidak ada daya tariknya gitu. Tidak ada daya tariknya, karena kan tadi seperti dibilang mungkin tidak berpengaruh di kita, tapi berpengaruh di kalian yang di rumah. Ya, tetap jangan coba lakukan hal ini Kalau di mencoba rumah. harus diawasi ya. Ya, Kalau mau penasaran, mungkin biasanya hal-hal yang kayak dibunyikan atau bakar-bakar itu akan bekerja pada suatu tempat yang pas. Mungkin ini bisa kita lakukan di shelter Oh iya. atau di benar-benar rumah kosong yang ada kejadiannya, ada historinya, itu bisa agak sedikit berpengaruh. Oh mungkin di sana bisa berpengaruh Ya, gitu. tapi kalau untuk ini kan agak terbuka ya ruangannya ya, Ya, terbuka. kurang berpengaruh karena kan dia tidak bergema. Oh Karena iya. kalau bergema itu mereka kayak pengaruh sendiri gitu, makanya mereka kan hadir gitu. Oh iya. Berarti kegiatan memukul mangkok ini di tempat ini tidak berpengaruh. Belum berpengaruh gitu ya. Berarti nggak checklist ya, ketot ya, ketot. Tapi tetap jangan dicoba. Tetap jangan dicoba. Kita nggak jamin, ntar ada yang DM Majesty ya kan kok gitu Ya, itu salah katanya kalian. nggak ada, aku di Itu rumah. salah kalian. Makanya sekarang kita ingetin jangan dicoba. Ya. Ya, itulah tadi kegiatan kita, kegiatan yang mitosnya dapat mengundang makhluk halus. Tadi sudah kita buktikan bahwa yang paling ampuh yaitu kegiatan kita yang pertama dan kedua yaitu membakar terasi dan bersiul. Di saat yang ketiga kita membunyikan sebuah mangkok, nggak ada penambahan ya, belum ada reaksi yang signifikan dari sosok-sosok tersebut. Betul. Nah, jadi sekarang kita akan coba membahas secara logis di balik ampuh atau tidaknya mitos tersebut. Di luar itu kita akan coba membahas secara logika kenapa orang-orang zaman dulu bisa membuat cerita seperti itu. atau mitos-mitos seperti ini dan sampai turun temurun sampai saat ini loh. Kita langsung aja ya bahas ya. Yang pertama apa di bakar terasi. Kira-kira kenapa tuh? Kalau untuk logikanya ya, kenapa tidak boleh di malam hari saat kita beraktivitas, itu kan akan mengganggu kunjungan kita yang lain
bakar, kita tidur kan itu pasti mengganggu kan. Oh, mungkin karena tidur itu kita seharusnya menghirup udara segar, enak-enak, buat oksigen. nasi gitu kan. Nah, Nah, jadi itu kan bisa jadi bersih-bersih gitu. mengganggu kenyamanan. Di tempatnya ada juga kayak yang tidak boleh memotong buku di malam hari. Karena kan logikanya adalah supaya tidak luka, Ya, karena kan kurang pencahayaan gitu. Terus ada banyak lagi kayak nanti kalau makan di depan pintu itu jodohnya ntar nggak jadi datang. Padahal kan nyatanya adalah takut mengganggu keluar masuk Ya, benar. orang gitu. Terus tadi yang kedua adalah Yang kedua bersiul. bersiul. Nah, bersiul Sama halnya dengan yang pertama itu mengganggu. Nggak lebih mengganggu mengganggu. karena jam malam itu Jam malam. jamnya orang istirahat. Betul. Gitu ya. Cuman memang kalau untuk dari secara goibnya memang itu benar adanya. Benar. Tapi kalau kita pakai logikanya ya kita terganggu. Intinya sih semua untuk kenyamanan. Bu, jangankan setan loh, manusia aja terganggu gitu kan. Iya gitu. Nah, jadi Malah memang kita yang jadi setan. lebih kenyamanan sih. Dari bakar rasi, dari indera penciuman, terus dari siul, pendengaran, jadi kan kita masih terganggu. Apalagi tengah malam, apa sih ini orang siul tengah Ya. malam? Gitu. Intinya sih lebih kenyamanan. Kita yang disebutin setan. Setan loh gitu. Intinya Terus kenyamanan sih. yang ketiga memukul apa? Piring, Bunyi-bunyian mangkok, gitu. bunyian Ya. dengan sendok. Sama. Itu mungkin intinya Kenyamanan. sama ya. Apalagi semua itu kan kalau kita baca ada tengah malam, tengah malam, tengah malam, supaya kita tidak mengganggu kenyamanan dari orang-orang tersebut. Apalagi mungkin zaman dulu kan masih kampung banget gitu. orang-orang dulu tidur tuh kan sangat gimana ya? Mungkin orang zaman dulu tuh tidur adalah pekerjaan yang paling enak mungkin ya. Iya. Makanya bikin cerita-cerita gini biar nggak ganggu tidurnya. Betul. Apalagi kan supaya turunnya tuh cucu ke cucu ke cucu gitu. Karena kan dia cucunya dia nggak reseh, nggak ganggu mereka tidur gitu. Apalagi zaman dulu mereka tidur kan banyak nahan lapar, biasanya kan makanan kan susah kan? Terbatas. Terbatas, nahan lapar, tidur, Dengan tidur daripada tiba-tiba lapar. dengar bunyi-bunyi itu bunyi itu maka mereka akan merasa makin lapar. merasa dikira dengan bakso gitu kan. Pas merem gitu, merem, teng, bakso, langsung manggil Apalagi bakso. buat terasi ya kan. Ini sampai terasi ini. Langsung manggil dagang bakso. Semua intinya kenyamanan sih Kak, lebih ke arah supaya kita lebih menghargai sesama. Jadi apapun aktivitasnya kalau bisa ada batas-batasan waktunya. Terus ada lagi mitos mengatakan kalau jam 6 sore anak-anak nggak boleh keluar rumah, nanti diculik sama genderuwo atau kolong cewek ya. gitu kan. Ya itu supaya anak-anak jam 6 itu udah di rumah, supaya nggak keliaran kemana-mana gitu, supaya udah Biar orang tuanya nggak repot nggak kan repot lagi. kemana-mana itu sih. Jadi semua tuh bisa dilogikakan. Diartikan dengan logika. Betul, iya. Ya udah, mungkin itu aja. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah itu aja. Ya udah, karena kita sekarang udah di penghujung acara. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih buat para subscriber yang sudah support. Mohon supportnya terus biar kita lebih semangat lagi membuat video di hari-hari berikutnya. Ya. Dan juga Queen, Terima kasih. Selamat tahun baru. Enggak, apa? Selamat malam. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya, semoga lain waktu kita bisa Lu kolaborasi. pepper terasi lu. Ya cukup. Ya udah, terima kasih buat teman-teman. Terima kasih semua. Jaga kesehatan selalu. Kamu Ya. juga Queen, jaga kesehatan. Sama-sama. Kita jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.